Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ustadz dan ustadzah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembahasan kitab yang pernah kita baca, yaitu Kitabul Ilmi, kitab ilmu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang di antara keutamaan ilmu. Ya, ada di antara ustadz yang bisa menyebutkan atau ada yang masih ingat pembahasan yang lalu di antara keutamaan ilmu yang sudah kita baca. Ada yang masih ingat, Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah? Di antaranya adalah bahwasanya ilmu irthul anbiya, ya. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Naam, betul. Ilmu adalah warisan para nabi. Ya, kata beliau, ilmu adalah warisan para nabi. Ini keutamaan yang pertama. Ya, kalau kita bicara tentang warisan, maka yang sudah tergambar di dalam benak kita sudah pasti tentang fulus, duit, harta, warisan tanah, warisan rumah, gedung, semuanya tentang dunia. Ya, ketika kita berbicara tentang warisan, maka sudah terpatri di hati kita tentang dunia. Ya, bahkan tak jarang terjadi pertikaian, ya, terjadi pertengkaran antara saudara, antara saudari, karena ingin mendapatkan warisan yang lebih banyak. Ya, mereka ingin mendapatkan warisan yang lebih banyak, makanya mereka bertengkar. Itu warisan yang berkaitan dengan dunia, ya. Adapun para nabi alaihi wassalatu wassalam tidak meninggalkan warisan dunia itu, tapi yang mereka tinggalkan adalah warisan ilmu. Ya. Warisan para nabi adalah warisan ilmu. Maka kata beliau, fal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran. Para nabi mereka tidak mewarisi dinar maupun dirham. Mereka tidak mewarisi uang, tidak mewarisi harta benda. Para nabi ketika mereka meninggal, ustadzah dan ustadz sekalian, ketika para nabi meninggal, maka yang mereka tinggalkan adalah sedekah, disedekahkan kepada umat. Ya. Lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warathul ilma. Yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, yang mereka wariskan adalah ilmu. Jadi warisan para nabi adalah ilmu. Faman akhadha bil ilmi, barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, warisan para nabi tersebut, maka akhadha bihazzin wafir min ithri anbiya, maka dia telah mengambil jatah yang banyak, ya. Di antara kita, siapa yang lebih giat belajarnya, siapa yang lebih banyak membacanya, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkan hadis-hadis tersebut, kemudian menyampaikannya, maka dialah yang paling beruntung hidupnya. Dialah yang paling banyak mendapatkan warisan tersebut, yaitu tentang warisan ilmu. Sedangkan kita di zaman yang sudah jauh sekali meninggalkan Nabi SAW, antara kita dan wafatnya Nabi sudah berlalu puluhan tahun, ya, ribuan tahun.
telah berlalu ratusan tahun. Maka jika seandainya kita mendapatkan warisan tersebut walaupun kita sudah jauh, maka kata beliau rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadza min akbaril fadail. Ini adalah keutamaan yang agung, yang besar. Ya, kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zamannya jauh. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memberikan kita warisan sampai saat ini. Yang menjadi permasalahan adalah keinginan, himmah. Yang menjadi permasalahan adalah himmah kita. Ada mungkin di antara kita yang himmahnya masih belum semangat untuk menuntut ilmu. Ada yang mungkin himmahnya membara, ya, menuntut ilmunya sangat semangat. Maka yang membedakan kita hanya himmah, hanya keinginan untuk mengambil, untuk mengumpulkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cobalah, ya, cobalah. Saya menasihati diri saya sendiri dan menasihati teman-teman sekalian agar apa? Agar jangan sia-siakan waktu kita di dunia ini, ya. Jangan sia-siakan waktu kita untuk berletih. Kalau kita harus berletih, maka letihnya kita itu untuk ilmu, ya, untuk akhirat. Sempatkan di waktu-waktu senggang kita untuk membaca satu hadis Rasulullah SAW, kemudian kita hafal, kemudian kita amalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Beliau bersabda, "Nazzarallahu imra'an." Semoga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat memutihkan wajah seseorang, membuat wajah seseorang itu bersinar di hari kiamat. Siapa mereka? Man sami'a maqalati, orang-orang yang mendengarkan sabda-sabdaku. Ketika dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia renungi hadis tersebut. Betul-betul masuk ke dalam sanubarinya hadis tersebut. Sami'a maqalati, kata Rasulullah, fawa'aha, dia renungi betul-betul hadis tersebut. Ya, dia betul-betul mengambil setiap hikmah di hadis tersebut. Wa hafizaha wa ballaghaha, kemudian dia hafalkan hadis tersebut dan dia sampaikan kepada orang-orang yang belum mengetahui. Dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, dia sampaikan kepada ibunya, ayahnya, kepada teman-temannya. Maka kata Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu wa taala memutihkan wajah-wajah orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita salah satu dari di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala putihkan wajahnya kelak di hari kiamat, yaitu mereka-mereka yang mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghayatinya, menghafalnya dan mendakwakan hadis tersebut. Itulah warisan para nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Kemudian di antara poin yang sudah kita baca di pertemuan kemarin adalah annahu yabqa wal malu yafna, bahwasanya ilmu akan kekal, ilmu akan abadi, sedangkan harta akan sirna, ya, harta akan binasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama yang sudah kita kenal, ya, tidak mungkin di antara kita yang tidak pernah mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kenal semuanya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Siapa namanya? Ada yang tahu, Ustaz? Nama Abu Hurairah? Sahih, mumtaz, Masya Allah. Ustaz lagi. Ya, betul. Abdurrahman ibn Sakhr, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat yang fakir, miskin, ya, tergolong orang-orang yang fakir. Bahkan termasuk salah satu ahli suffah, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tinggalnya di belakang masjid, ya, tinggalnya di masjid, bukan di Darus Syifa. Darus Syifa ada kamarnya, Ustaz. Min fuqara'i sahabah, sahabat yang fakir miskin, ya, itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hatta innahu yasqutu minal ju'i kal mughma alaihi, saking miskinnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, rasa lapar itu sudah menjadi sahabat. Ya, kalau kita masih bisa pulang kalau lapar saja, ada yang masak, ada yang membeli ikan nasi bungkus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Lapar itu sudah menjadi sahabat, sudah melekat pada dirinya. Sampai-sampai saking laparnya dia hampir pingsan menahan lapar tersebut. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa as'alukum billah." Aku betul-betul bertanya. Syekh bertanya kepada kita semua, ya, hal yajri li Abi Hurairah dzikrun bainan nas fi asrina am la? Apakah nama Abu Hurairah disebut-sebut ya di antara manusia di zaman kita sekarang? Sudah pasti di setiap masjid, di setiap halaqah-halaqah, di kelas-kelas sering disebutkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai anak-anak pun hafal Abu Hurairah, hafal nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan banyak tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fayakunu li Abi Hurairah ajru man tafa'a bi ahadithihi. Kita bayangkan, dan tidak mungkin bisa kita bayangkan berapa kebaikan yang sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para asatidzah sekalian. Setiap orang yang menghafal hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap orang yang mengajarkannya, kemudian menghafalnya, mendakwahkannya, kemudian orang yang kita ajarkan tersebut hafal hadis tersebut, dia dakwahkan lagi kepada orang lain, kemudian orang lain menerima, menghafal hadis tersebut. Subhanallah, ya. Subhanallah, beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bukan hanya Abu Hurairah saja, akan tetapi banyak para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengumpulkan warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, orang-orang yang subhanallah dikenal dengan keilmuannya, dikenal, bahkan kita pun mengenal mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Para asatidzah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mengatakan idzil ilmu yabqa. Ini menunjukkan ilmu itu kekal, ilmu itu akan ada selama-lamanya. Wal malu yafna, sedangkan harta akan habis, harta akan binasa. Fa alaika ya talibal ilmi an tastamsika bil ilm. Maka beliau mengatakan, hendaklah kita sebagai penuntut ilmu agar betul-betul berpegang teguh terhadap kepada ilmu tersebut. Ya, hendaklah kita betul-betul memperhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai di dalam menuntut ilmu. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya menyimpan ilmu untuk diri kita sendiri. Subhanallah, astagfirullah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terbayangkankah oleh kita jika seandainya siswa-siswa seperti Halifi, kemudian seperti Arkan, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, irsyad melalui kita, kemudian sampai hidayah tersebut ke lubuk hati mereka. Subhanallah, mereka tumbuh menjadi anak yang saleh. Setiap ilmu yang kita sampaikan kepada mereka, maka itu terus mengalir. Walaupun kita sudah di dalam kubur, walaupun kita sudah menjadi tulang belulang, hadis yang mungkin sudah kita hafal di luar kepala, idza matal insan in qata'a amaluhu. Silakan Ustaz, lanjutin Ustaz. Idza matal insan in qata'a amaluhu. Masyaallah, illa min thalath. Dalam riwayat lain illa min thalathin atau illa min thalathatin. Di matan thalabul ilmi illa min thalathatin ya Ustaz. Illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyah, sedekah jariyah yang kita infakkan. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Hadis yang sudah kita hafal, ya, menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu tetap kekal. Kemudian yang kita sedekahkan tetap kekal. Anak yang soleh yang mati-matian kita didik
agar dia tumbuh menjadi anak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di dalam kubur, dia tetap mendoakan kita semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita anak-anak yang saleh, dan yang sedang menunggu anak yang saleh semoga disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya, ilmu akan kekal sedangkan harta akan binasa. Kemudian di antara keutamaan ilmu, beliau sebutkan di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu la yut'abu sahibuhu fil hirasah, bahwasannya ilmu tidak melelahkan, tidak membuat pemiliknya capek menjaganya. Lihatlah di sini banyak orang-orang yang berilmu, ada Ustaz Egi, ada Ustaz Yamin, ada Ustaz Zainul Arifin. Apakah orang-orang yang seperti mereka lelah menjaga ilmu? Tidak. Tidak butuh orang-orang yang berilmu itu menyewa satpam atau membeli brankas untuk menyimpan ilmu mereka. Tidak. Kata beliau apa? Li'annahu idza razaqakallahu ilman, karena jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu, kepada antum saya, jika Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu kepada kita, famahalluhu fil qalb, maka ilmu tersebut adanya di hati. Ilmu yang kita baca, yang kita dengarkan, kemudian yang kita tulis, yang kita hafalkan dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, di mana tempatnya kalau tidak di hati? Di hati. Ilmu tersebut tersimpan di hati. Bukankah para penghafal Al-Quran mereka menyimpan hafalan mereka di hati mereka? Bukankah orang-orang penuntut ilmu yang menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW menyimpan ilmu tersebut di hati mereka? Ilmu disimpan di hati. Ya, ilmu disimpan di hati. Kemudian kata beliau, la yahtaju ila sanadiqi aw mafatih aw ghairiha. Ilmu tersebut tidak butuh akan berangkas, tidak butuh gembok dan kunci untuk menjaganya. Huwa fil qalbi mahrus, dia di hati terjaga. Ilmu tersebut tersimpan di hati kita. Wa fin nafsi mahrus, dia terjaga di diri kita, di dalam diri kita. Selama kita masih hidup, maka ilmu itu tetap ada, tetap bisa disampaikan kepada orang lain. Selama ilmu itu masih ada pada diri kita, maka kita mampu untuk menyampaikannya kepada orang lain, mampu untuk mengajarkannya kepada orang lain, mampu untuk menambah ilmu tersebut. Wa fil waqti nafsihi huwa harisul lak. Kata beliau, dan ilmu tersebut bukan hanya kita menjaga, terkadang saat itu ilmu tersebutlah yang menjaga kita. Subhanallah, ya. Ilmu tersebutlah yang menjaga kita. Bagaimana mungkin hal tersebut terjadi, ya asatidzah? Bagaimana mungkin ilmu tersebut menjadi penjaga kita? Li'annahu yahmika minal khatari biidznillah ta'ala. Karena ilmu tersebut melindungi kita dari bahaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita terhindar dari kesyirikan? Kenapa bisa kita terhindar dari kesyirikan? Kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik karena kita mengetahuinya, karena kita mengilmuinya. Barang siapa yang mati sedangkan dia bersekutu membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan masuk neraka. Kita mengilmuinya, kita punya ilmunya, maka kita terhindar dari syirik, dari bahaya tersebut. Ketika kita menghindari maksiat, maka kita menghindarinya atas dasar ilmu. Kita mengetahuinya bahwasannya wa innal fujjara la fi jahim, bahwasannya orang-orang yang fajir, para pendosa, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka jahim. Maka saat itu, saat kita mengetahui tentang harus setiap muslim menjauhkan dirinya dari dosa, maka saat itulah ilmu bermanfaat. Saat itulah ilmu menjadi penjaga bagi kita. Li'annahu yahmika minal khatari biidznillah. Fal ilmu yahrusuka, maka ilmu yang menjagamu, kata Syekh Muhammad bin Shalih
Syekh Al-Utsaimin. Akan tetapi harta, kata beliau apa? Kata beliau walakinnal mala anta tahrusuhu. Akan tetapi harta kita yang menjaganya. Kita memiliki banyak harta, emas, perak, berlian. Kita yang menjaganya. Tidak mungkin ilmu tersebut, kita tidak mungkin harta tersebut, uang yang sangat banyak kita bawa kemana-mana. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang kaya Raffi Ahmad aja nggak pernah bawa uang cash, nggak pernah ya. Kalau dia buat konten nggak pernah bawa uang cash. Dia punya kartu, itu ajaib, tinggal gesek. Ya. Dijaga karena takut kalau dia bawa kemana-mana uang itu takut. Orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak, maka dia khawatir uang tersebut jika seandainya dia bawa kemana-mana akan hilang, jatuh, diambil orang. Akan tetapi tidak dengan ilmu. Dengan ilmu kita, bahkan kita bawa sampai ke kamar mandi pun ilmu tersebut bersama kita. Ilmu tersebut tetap bersama kita, tidak kita titipkan ke orang lain. Kata beliau, taj'aluhu fi sanadiqi wara'al aghlaq. Kau letakkan harta tersebut di dalam lemari, di dalam berangkas, di tempat yang sangat aman. Wa ma'adzalika takunu ghairu mutmainnin alaihi. Sudah kita letakkan uang kita, emas kita yang kita kumpulkan bertahun-tahun, kita taruh di dalam berangkas, kita kunci pintu berangkas tersebut, kita acak sandinya, tapi tetap saja hati kita tidak tenang. Hati kita khawatir, resah. Begitulah harta, ya. Perbedaan ilmu dan harta. Kemudian beliau mengatakan, membawakan sebuah syair, sebuah qasidah. Apa kata beliau? Wa kanzun la takhafu lissan. Harta, barang berharga yang tidak pernah kau takutkan pencuri atasnya. Sudah pasti apa itu ilmu. Ilmu itu harta yang berharga yang kita miliki. Akan tetapi kita tidak takut akan pencuri mengambilnya. Khafiful himli yujadu haitsu kunta. Mudah dibawa dan kau mendapatinya dimanapun kau berada. Maka ilmu selalu bersama kita. Kemudian di antara fadilah ilmu adalah annal insana yatawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada'i 'alal haqq. Bahwasannya manusia bertawassul dengan ilmu tersebut, berharap dengan ilmu tersebut dia menjadi syuhada, orang-orang yang bersaksi di atas kebenaran, orang-orang yang bersaksi di atas tauhid. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, wal malaikatu, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, malaikat bersaksi, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu, qa'iman bil qist, berdiri di atas kebenaran. Maka ma'asyiral muslimin, asatidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka persaksian yang Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan persaksiannya, maka sudah pasti persaksian tersebut adalah persaksian yang agung. Ya, persaksian yang mulia. Kenapa? Karena persaksian yang disandingkan dengan Allah dan persaksian malaikat. Maka kata beliau rahimahullahu taala, fahal qala ulul mal, apakah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut orang-orang yang memiliki harta, huwa wal malaikatu wa ulul mal? Apakah huwa ulul mal Allah Subhanahu wa taala sebutkan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala huwa, dia Allah, wal malaikatu, dan para malaikatnya, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang berilmu. Allah sandingkan Allah, malaikat, dan orang-orang yang berilmu. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist.
fayakfika fakharan ya talibal ilm an takuna mimman syahida lillahi annahu la ilaha illa huwa ma'al malaikati alladhi yashhaduna bi wahdaniyatillah. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka cukuplah bagimu sebuah kebanggaan. Subhanallah, beliau memotivasi kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya orang-orang yang berilmu bangga. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala persandingkan dirinya dengan persaksiannya, dengan persaksian para malaikat dan persaksian Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita bangga karena persaksian kita, persaksian akan apa? Persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa bersaksi tentang bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sudah pasti yang bersaksi adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di poin yang kelima, bahwasannya anna ahlal ilmi hum ahadu sinfai wulatul amr, bahwasannya orang yang berilmu mereka adalah orang-orang salah satu di antara dua golongan yang memiliki kekuasaan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kekuasaan untuk memerintah dan mereka harus ditaati. Itu orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka wilayah kekuasaan. Alladzi amara Allahu bi ta'atihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman untuk mentaati mereka. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala langsung, asatidzah sekalian, untuk apa? Untuk mentaati orang-orang yang berilmu. Bukan perintah manusia, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatilah Allah, wa atiiur rasul, dan taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah di antara kalian, yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, para pemerintah. Fa innahu la tal umuri huna, kata beliau rahimahullahu taala, bahwasannya orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah di ayat ini termasuk wulatul umuri minal umara'i wal hukam wal ulama'i wa talabatil ilmi, yang harus ditaati. Yang disebutkan di ayat tersebut adalah para pemimpin, presiden, kemudian orang-orang yang memiliki kekuasaan harus ditaati. Kemudian orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi luar biasa asatidzah sekalian, disetarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang memiliki kekuasaan, ya, berhak untuk memerintah dan harus ditaati. Kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan harus mentaati orang-orang yang berilmu, maka memaksiati mereka, memaksiati para ulama, sama saja dengan memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, fawilayatu ahlil ilmi min bayani syariatillah wa da'watin nasi ilaiha wa wilayatul umara fi tanfidhi syariatillah wa ilzamin nasi biha. Subhanallah. Kekuasaan orang-orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kekuasaan untuk memerintah. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berilmu yang berhak, asatidzah,
bukan sembarang orang yang menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memiliki ilmunya yang berhak. Orang-orang yang tidak memiliki ilmunya maka tidak berhak untuk memerintah. Jika mereka memerintah tanpa dasar ilmu, maka mereka juga tidak harus untuk ditaati. Hanya orang-orang yang berilmu lah ketika mereka memerintah maka harus ditaati. Perintah mereka tentang apa? Tentang menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala dan mendakwahkan syariat tersebut kepada manusia. Maka ketika mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu, nasihati, kemudian membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka harus ditaati. Karena yang mereka sampaikan bukan dari lisan mereka, bukan dari hati mereka, bukan keinginan mereka, akan tetapi mereka sampaikan yang orang-orang para ulama sampaikan adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Dan wilayah pemerintah, wilayah orang-orang yang memiliki kekuasaan, wilayah pemerintah adalah fi tanfidi syariatillah, untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama yang mendakwakannya kepada masyarakat, sedangkan pemerintah tugasnya apa? Melaksanakan syariat tersebut, wa ilzamin nasi 'alaiha, dan mengikat manusia dengan syariat tersebut. Jadi itu tugas presiden. Ya, tugas ulil amri. Kalau kata presiden kita perang, wajib mentaati mereka. Kalau kata presiden A, maka kita harus A. Kecuali yang mereka perintahkan adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ketaatan terhadap perintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam di antara keutamaan ilmu adalah anna ahlal ilmi humul qaimuna ala amrillahi ta'ala. Orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang berdiri tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan perintah makhluk, bukan perintah presiden ataupun orang-orang yang memiliki jabatan, tidak. Orang-orang yang berilmu, para ulama, adalah orang-orang yang berdiri tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat mereka tetap berdiri tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka untuk mendakwahkan ilmu mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memerintahkan mereka untuk menyampaikan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang berdiri tegak di atas muka bumi ini atas perintah Allah sampai hari kiamat. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan faqihkan dia di dalam agamanya. Kemudian wa innama ana qasim, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku hanya pembagi, aku yang membagi-bagikan ilmu tersebut kepada kalian. Wallahu yu'ti, dan Allah Subhanahu wa taala lah pemberinya. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sampai kepada kita, pada dasarnya adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah, ya, dan dibagi-bagikan kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walan tazal hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah,
akan senantiasa umat ini berdiri tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan memberikan mudarat kepada mereka orang-orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiya amrullah, sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa taala, yakni hari kiamat. Wa qala al-Imam Ahmad an hadhihi at-ta'ifah, Imam Ahmad berkata tentang kelompok ini, siapa mereka orang-orang yang berdiri tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat? Siapa mereka orang-orang ini? In lam yakunu ahlul hadithi fala adri man hum. Kata beliau, kalau bukan ahlul hadis, orang-orang yang berjalan di atas manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, saya tidak tahu siapa mereka. Maka yang dimaksud dengan orang-orang yang berdiri di atas kebenaran sampai hari kiamat adalah orang-orang yang tegak berdiri di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Al-Qadhi Iyad mengatakan arada Ahmadu ahla sunnah. Yang dimaksud oleh Imam Ahmad adalah ahlu sunnah. Ahlul hadis adalah ahlu sunnah. Wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis, dan orang-orang yang meyakini madhabnya ahli hadis, yaitu orang-orang yang meniti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini orang-orang yang berdakwah, orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, yang sedang belajar, yang sedang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berdiri tegak di atas muka bumi ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat yang mereka dakwahkan adalah firman Allah, sabda Rasulullah yang dijelaskan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Kemudian di antara fadilah ilmu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'amil lati an'ama Allahu biha illa ala ni'matain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, menganjurkan seseorang untuk iri terhadap orang lain yang mana orang tersebut Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepadanya. Ada dua nikmat yang wajib kita, yang diperbolehkan kita untuk iri terhadap nikmat tersebut. Ya, boleh kita iri, boleh kita ghibtah, kita iri dengan orang-orang ini, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dua kenikmatan ini. Yang pertama apa? Talabul ilmi wal amalu bihi, orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kalau kita lihat teman kita ada yang bersemangat menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian belajar membaca buku, kemudian terus meningkatkan, apa kata Ustaz Safrudin itu biasanya meningkatkan apa? Mengupgrade. Ya Ustaz Amin ya, mengupgrade. Lagi sedang mengupgrade dirinya agar keilmuannya meningkat, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan ilmu tersebut, maka diperbolehkan kita untuk iri. Subhanallah, Ustaz Egi sedang kuliah, subhanallah, subhanallah, kita harus iri. Ya, boleh kita iri kepada beliau, boleh kita iri kepada Ustaz Yamin, subhanallah, Ustaz Yamin Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya seluring Daud. Boleh kita iri, minta tips bagaimana cara melebarkan apa? Lak-lakan. Boleh Ustaz, kita belajar ke Ustaz Yamin bagaimana, ke Ustaz Rahim, subhanallah. Ya, luar biasa Ustaz, indah-indah suara guru-guru kita Ustaz. Ya. Saya kalau lagi diam suka saya putar tuh suara Ustaz Yamin. Ada bawaannya, suara Ustaz Rahim, subhanallah. Ya. Boleh kita iri kepada orang-orang ini. Boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah anugerahkan kepada saya seperti yang Kau anugerahkan kepada dirinya. Ya. Kemudian siapa lagi yang diperbolehkan kita iri terhadapnya? At-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam.
seorang yang kaya raya, ya, seorang pembisnis yang menjadikan hartanya berkhidmah untuk Islam. Jadi hartanya dia serahkan untuk Islam, untuk kemajuan dakwah. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan yang punya sekolah ini termasuk, Ustaz, ya, termasuk orang-orang seperti ini. Saya kadang-kadang iri, Ustaz. Kalau punya uang mau bangun sekolah juga, Ustaz. Biar banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW kepada umat. Maka boleh kita iri kepada orang-orang seperti ini, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, orang yang kaya menjadikan hartanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fitnatain." Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Rajulun atahu Allahu malan. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya harta, fasullita ala halakatihi fil haq. Dia habiskan, dia binasakan hartanya tersebut dalam kebenaran. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seorang laki-laki, seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah ya as-sunnah. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia keteguhan terhadap sunnah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia ilmu akan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia amalkan sunnah tersebut, dia ajarkan sunnah tersebut. Maka boleh kita iri kepada mereka, boleh kita hasad kepada orang-orang ini. Kemudian yang selanjutnya di antara keutamaan ilmu, maja'a fil hadis, yang datang dalam sebuah hadis, alladzi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari, yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa nih. Ya, hadis yang sangat luar biasa. Silakan Ustaz dan Ustazah simak, atau mungkin di antara kita ada yang sudah hafal. Alhamdulillah, subhanallah. Kita dengarkan. Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm. Permisalan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala, permisalan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala saat mengutusku dari hidayah dan ilmu, ya, dari hidayah dan ilmu, kama tali ghaithin asaba ardan, seperti hujan yang jatuh ke tanah, hujan yang membasahi tanah. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma. Di antara macam tanah tersebut ada yang tanahnya Masya Allah baik, tanahnya menyerap air hujan tersebut, dan alhamdulillah azan. Insyaallah nastamir fi halaqatil qadimah. Syukran ala husni timamikum wa istima'ikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.